Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Tidak bisa membedakan jenazah muslim dan kafir. Jika dalam kondisi bencana, misal banjir atau tanah longsor, ada banyak jenazah, tetapi kita tidak tahu muslim atau kafir. Hanya saja kampung itu mayoritas muslim dan ada sebagian non-muslim. Apa yang harus dilakukan? Menangani jenazah kaum muslimin, memandikan, mengafani, mensolatkan, dan memakamkan hukumnya fardu kifayah. Jika ada di antara jenazah muslim yang tidak tertangani, maka semua muslim yang berkepentingan di sana, mereka berdosa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kewajiban muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Salah satunya menangani jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara mensolati mayat orang kafir hukumnya haram, karena Allah melarang kita untuk mendoakan mereka setelah kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Makna setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka, maksudnya adalah mati dalam kondisi kafir, karena orang yang mati kafir kekal di neraka. Bagaimana ketika jenazahnya banyak, sehingga tidak bisa diidentifikasi agamanya? Dari kasus di atas, terjadi benturan hukum antara yang wajib dan yang haram bercampur. Hanya saja, kewajiban ini terkait kepentingan kaum muslimin yang lain, sehingga meninggalkan kewajiban ini berarti menelantarkan hak muslim yang lain. Dalam hal ini, terdapat kaidah yang menyatakan, apabila yang wajib dan yang haram bercampur, maka diperhatikan kemaslahatan yang wajib. Dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, hingga ketika Nabi SAW melewati perkumpulan, di sana bercampur antara muslim, musyrik penyembah berhala, dan Yahudi. Dan di antara mereka ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Nabi SAW memberi salam kepada mereka. Lalu beliau turun dari keledai dan mengajak mereka untuk masuk Islam dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW memberi salam kepada mereka. Sementara di tengah perkumpulan mereka ada orang kafir. Beliau menyampaikan salam dan sasarannya sesuai niat beliau. Berdasarkan keterangan di atas, ketika ada banyak jenazah bercampur antara muslim dan kafir, maka semuanya ditangani secara Islam, dan yang membedakan adalah niatnya. Syekh Dr. As-Sidqi Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah ini ketika ada jenazah kaum muslimin dan orang musyrik bercampur, dan tidak mungkin dibedakan, maka semua dimandikan, disolati, dan yang membedakan adalah niatnya. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.com